Di video saya kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman apa sih COVID-19 itu dan bagaimana cara pencegahannya. Yang tahu virus corona yang sedang viral saat ini? Sekarang di Indonesia juga mulai merebak ke daerah-daerah loh. Kita harus tetap tenang dan jangan panik ya guys. Di sini kita hanya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya virus corona ke tubuh manusia hingga menyerang paru-paru pada manusia. Bagaimana virus corona ini bisa sampai menyebar luas dan berdampak kematian terhadap manusia. Corona atau COVID-19 ini ditemukan pada hewan ular yang tertular oleh kelelawar di pasar Huanan di Wuhan, daerah Cina. Ular yang terdeteksi suspek corona ini menularinya ke manusia, lebih tepatnya kepada penjual hewan yang berada di pasar Huanan karena mereka terkena lendir bahkan memakannya. Setelah menular ke manusia, orang Wuhan yang positif corona itu bepergian ke luar negeri sehingga virus sangat cepat menyebar. Bagaimana virus corona bisa masuk ke tubuh dan menginfeksi korbannya? Begini alur menginfeksinya guys. COVID-19 ini ditulari oleh manusia melalui cairan dari orang yang suspek corona yang masuk ke tubuh orang lain dari bersin, batuk, menyentuh dengan benda yang sudah pernah dipegang, atau terkena cairan dari orang yang positif corona, kemudian dia mengoleskannya ke mulut. Bahkan kontak dengan hewan yang positif corona juga sangat berbahaya loh. Setelah virus corona masuk ke tubuh lewat mulut, mata, hidung, yang pertama kali virus ini lakukan adalah menggunakan paku-pakunya untuk menempel di saluran pernapasan. Segampang itu melekat, virus menghasilkan protein yang disebut ACE2. Protein ini serupa dengan yang ditemukan di tubuh kelelawar. Sembari memproduksi protein, COVID-19 menginfeksi sel dengan cara memadukan membran berminyaknya dengan membran sel. Begitu kedua membran tersebut bercampur, virus corona telah sah menguasai tubuh. Setelah berhasil menginfeksi sel, biasanya di paru-paru, virus corona melepaskan potongan materi genetik yang disebut RNA atau asam ribonukleat. Secara alamiah, asam ini bertugas sebagai buku panduan bagi sel untuk bekerja di dalam tubuh. Tubuh manusia telah dilengkapi buku yang memiliki 3 miliar huruf ini. Aksara genetik itu disebut genom. Disinilah kecerdasan virus corona ditunjukkan. Pada saat menguasai sel, virus ini menyuntikkan buku panduan atau RNA yang baru. RNA dari virus ini punya 30.000 huruf genetik. Huruf-huruf itulah yang kemudian menipu sel-sel tubuh. Berdasarkan panduan palsu tersebut, sel justru menggandakan virus corona alih-alih melawannya. Sel yang keliru membaca panduan ini akan menghasilkan protein baru yang berisi salinan virus. Setelah jutaan protein terkumpul, virus membawanya keluar sel untuk segera dikirim ke sel-sel yang lain. Sel pertama yang menjadi inang virus sekaligus mesin fotokopi tadi kemudian mati. Nasib yang sama juga mengancam sel-sel lain di paru-paru yang terinfeksi salinan virus tadi. Pada fase ini, virus yang berlipat ganda hanya membuat tubuh menunjukkan gejala ringan. Fase awal ini sebagian besar dilewati dengan rasa nyeri di belakang tenggorokan dan batuk kering. Namun demikian, pada fase inilah peluang penyebaran virus antar manusia berpeluang besar terjadi. Kenapa harus mencuci tangan secara teratur? Virus penyebab COVID-19 bisa hidup di permukaan benda, mata, inang, hingga berkeranjang. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau cairan pembersih dapat membuat virus mati dan mencegah penyebaran.
Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Kemudian, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang mempunyai kelenjar, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Pastikan Anda dan di sekitar bisa bernapas dengan baik dan sehat tanpa gangguan, termasuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau masker, atau bisa menggunakan bagian dalam siku. Jika merasa tidak sehat, gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa ganti masker secara berkala.